Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ustazah semuanya, kembali lagi bersama Ustazah Yunda. Semoga hari ini antum dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Oke, di video kali ini ustazah akan menjelaskan pembelajaran tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, antum mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat. Yang kedua, antum mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional menunjukkan keberagaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh musik tradisional yang berasal dari daerah masing-masing. Lalu kira-kira bagaimana ya bunyi itu terdengar oleh telinga kita? Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar dengan memenuhi syarat. Yang pertama, adanya sumber bunyi. Yang kedua, adanya media pengantar. Yang ketiga, adanya pendengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara, yang pertama udara, yang kedua zat padat, yang ketiga zat cair. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat percobaan pertama yang terdapat pada buku tema halaman 37. Di sana, dua orang anak berbicara menggunakan selang, ujung selang. Yang satu berbicara, yang satu mendengar. Ketika satu orang anak ini berbicara melalui ujung selang, yang satu lagi untuk mendengar, di sanalah ditentukan bahwasannya bunyi merambat melalui benda udara. Yang mana media yang digunakan, yaitu menggunakan ujung selang tadi. Salah satu contoh lain, ketika anak ustazah mendengarkan petir atau suara gemuruh ketika mau hujan dan terdengar langsung oleh pendengaran kita, itu adalah salah satu contoh bunyi merambat melalui udara. Lalu ketika ustazah berbicara menjelaskan materi pelajaran di depan kelas dan langsung terdengar oleh antum, itu adalah salah satu contoh bunyi merambat melalui udara. Kita lanjut untuk percobaan kedua yang terdapat pada halaman 38. Percobaan yang kedua ini, kita akan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Di sini terdapat contoh dua orang anak berkomunikasi atau berbicara melalui benang kasur dan berupa gelas aqua. Gelas aqua ini kita lubangi sedikit saja untuk memasukkan benang, lalu kita ikat. Komunikasi melalui benang kasur tadi dan aqua gelas berarti mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Benda padat medianya di sini adalah benang kasur tadi. Salah satu contoh lain adalah ketika kita mendekatkan telinga kita di rel kereta api, kita pasti akan mendengar meskipun kereta api itu berjarak belasan kilometer jauhnya, itu akan tetap terdengar oleh telinga kita. Tapi di sini anak ustazah mohon jangan dicoba-coba mendekatkan telinga kita di rel kereta api, itu sangat berbahaya. Baiklah, kita lanjut ke percobaan ketiga. Di sini terlihat seorang anak akan mengidentifikasi sifat bunyi melalui zat cair. Kita akan menyediakan satu wadah ember yang di dalamnya diisi kerikil dan air yang sangat penuh. Lalu kita menyediakan corong. Corongnya ini kita dekatkan di telinga kita, lalu kita ketuk di luar ember, terdengarlah suara bunyi. Nah, bunyi itulah yang disebut bunyi merambat melalui benda cair. Salah satu contoh lainnya adalah terdengarnya
terdeteksinya suara lumba-lumba oleh radar kapal selam. Dari percobaan 1, 2, 3, semoga antum paham tentang sifat bunyi merambat melalui media perantara. Yang pertama, melalui media udara. Yang kedua, benda padat. Yang ketiga, benda cair. Pada materi sebelumnya, antum sudah pernah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Nah, di sini Ustazah minta antum mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sebelumnya, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Dari penjelasan Ustazah tadi yang menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi merambat, lalu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, Ustazah ingin antum berlatih latihan halaman 39 tentang sifat-sifat bunyi merambat. Lalu yang kedua, halaman 42 yang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.